Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Kita ketahui bahwa umat Islam sangat meyakini bahwa Al-Qurannya itu merupakan wahyu Allah, langsung dari Allah. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah. Sedangkan Muhammad itu diyakini sebagai penerima wahyu. Wahyu Allah hanya diterima oleh Muhammad. Ya, ini satu fakta iman bagi umat Islam. Karena Allah yang memberi wahyu itu adalah sempurna, tentulah hal ini membuat kitab yang dihasilkannya itu menjadi kitab yang jelas. Ya, ada banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Tapi benarkah Al-Quran itu sungguh kitab yang jelas? Pada kesempatan studi Al-Quran kita kali ini, kita akan coba mengupas tema ini. Sebagaimana studi kita lainnya, ini merupakan sebuah kajian yang logis. Nah, ketika orang membaca Al-Quran dengan menggunakan akal sehat, dengan menggunakan logika, orang akan langsung menemukan pertentangan-pertentangan dalam Al-Quran. Ya. Nah, kita akan melihat pertentangan tersebut. Ya, setidaknya ada dua saja yang kita tampilkan di sini. Yang pertama itu soal langsung atau perantara, lewat perantara. Ya. Al-Quran, apakah dia langsung atau melalui perantara? Langsung itu berarti dari Allah, ya, tidak ada perantara lain. Sedangkan kalau dikatakan perantara itu dari Jibril, ya. Dua hal ini merupakan satu kebenaran karena dasarnya adalah Al-Quran sendiri, ya. Dikatakan Al-Quran itu langsung dari Allah, itu dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti berikut ini. Sedangkan Al-Quran dari Jibril itu dapat ditemukan juga dalam beberapa surah Al-Quran. Nah, menjadi pertanyaannya, mana yang benar? Ya, dari Allah atau dari Jibril? Al-Quran itu. Akhirnya ada umat Islam yang mengatakan Al-Quran itu dari Allah dan juga dari Jibril. Kalau ada unsur Jibrilnya, maka dapat dikatakan Al-Quran bukan langsung dari Allah, gitu. Karena ada unsur perantaranya. Disinilah ya ketidakjelasannya. Dan seandainya pun kalau dikatakan dari Allah dan dari Jibril, bisakah ditunjukkan pembagian dan pembedaannya? Ini dari Allah, ini dari Jibril. Seperti pembagian pembedaan antara surah-surah Makkiyah dengan surah-surah Madaniyah. Ya, praktis tidak akan bisa. Ya, di antara umat Islam tidak akan ada kesepakatan akan hal itu. Hal inilah mau menunjukkan betapa Al-Quran itu tidak jelas. Nah, pertentangan yang kedua itu antara langsung atau bertahap. Ya, Al-Quran itu sebagai kitab langsung turun atau dia bertahap. Nah, itu. Untuk langsung, ya, maupun bertahap, itu sama-sama dasarnya itu dari Al-Quran. Jadi ini bukan karangan, tetapi dua topik ini dasarnya ada dalam Al-Quran. Langsung itu dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Sedangkan bertahap juga dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dikatakan langsung karena di sana dikatakan Allah menurunkan kitab. Jadi kan kalau kitab itu sudah satu buku, di situ kumpulan
ayat-ayat wahyu-wahyu Allah. Nah, jadi langsung, jadi buku dari surah uh, Al-Fatihah sampai surah An-Nas tak dikasih kepada Muhammad. Seperti itu logikanya. Sedangkan bertahap itu artinya Allah menurunkan ayat per ayat, ya. Jadi dia seperti ada dalam surah dikatakan ayat Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsur. Jadi tidak sebagai suatu kitab. Nah, tapi menjadi pertanyaannya mana yang benar? Ya. Ini menunjukkan tidak jelas, ya. Dan sekali lagi di sini tampak Al-Qur'an itu tidak jelas. Nah, dari uraian di atas kita sampai pada kesimpulan, ya, haruslah dikatakan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak jelas, ya. Al-Qur'an bukanlah wahyu Allah. Al-Qur'an merupakan rekayasa Muhammad. Pernyataan bahwa Al-Qur'an hasil rekayasa Muhammad ini bukan baru sekarang terjadi. Orang kafir di Mekah pada zaman Muhammad sudah menyatakan hal tersebut, ya. Jadi apa yang kami ungkapkan ini hanya seakan menegaskan kembali apa yang dulu pernah dikatakan, bahwa Al-Qur'an merupakan hasil rekayasa Muhammad. Demikianlah studi Al-Qur'an kita kali ini, semoga mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.